Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Fantastic Sword Part 8. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Fantastic Sword. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Sohan yang mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk memberitahu mereka bahwa dirinya akan pergi mencari dan menyelamatkan salah satu anggota Clan Sword Dance yang dijadikan murid oleh salah satu orang terkuat yang dijuluki dengan nama Great Demon. 1 bulan setelah dirinya pergi meninggalkan Western Dark, Sohan sampai di sebuah ibu kota bernama Chang'an. Sohan pergi ke tempat itu karena Sahrul berkata kalau Sekte Great Dragon telah mengabarkan bahwa sang Great Demon berada di kota tersebut. Namun meskipun sudah cukup lama berada di kota itu, Sohan masih tidak bisa menemukan sebuah petunjuk yang mengarah pada lokasi keberadaan dari sang Great Demon. Dia sangat penasaran dengan siapa sebenarnya anggota Clan Sword Dance yang diculik dan dijadikan murid oleh sang Great Demon. Sohan ingat kalau masternya pernah berkata bahwa sang Great Demon menyerap inti energi dari para muridnya untuk mempertahankan tubuhnya agar selalu terlihat awet muda. Oleh karena itu, Sohan berpikir kalau dia harus segera menyelamatkan para murid Great Demon sebelum sang Great Demon mengambil inti energi dari tubuh mereka. Namun saat dia masih terdiam di restoran itu, seorang wanita menghampirinya sambil menawarkan diri untuk menemani Sohan yang terlihat sendirian. Tapi wajah wanita itu tiba-tiba berubah saat dia mendengar jawaban dari Sohan. Tak disangka, Sohan sama sekali tak menghiraukan wanita itu dan dia malah mengusirnya secara terang-terangan. Sambil pergi meninggalkan Sohan, wanita itu menganggap kalau Sohan adalah pria aneh karena berani menolak mentah ajakan dari seorang wanita. Namun ternyata masih ada wanita lain yang memperhatikan Sohan dari kejauhan. Dia berbicara kepada seseorang yang ada di hadapannya tentang banyaknya wanita yang sudah ditolak oleh Sohan. Tapi orang yang ada di hadapannya itu sama sekali tidak menanggapi perkataannya dan dia malah menyuruhnya untuk tidak memusingkan hal receh di tengah dirinya yang sedang minum. Lalu saat wanita itu melihat seniornya yang terus meminum alkohol, dia berkata dengan wajah yang terlihat cemas, "Senior, kau kelihatan aneh hari ini. Kau sudah minum terlalu banyak hari ini. Padahal master menyuruh kita untuk tidak meminum alkohol. Kau terlihat seperti sedang mengkhawatirkan banyak hal." Kemudian karena juniornya berkata seperti itu, akhirnya dia pun bertanya, "Apa kau pernah melihat bagaimana senior lainnya mati? Master bilang kalau mereka diculik oleh Sex Demon. Tapi tetap saja aku tak pernah melihat bagaimana mereka mati sebelumnya. Apa kau tak pernah berpikir kalau mereka mungkin dibunuh oleh Master?" Namun sebelum mereka selesai berbicara, seorang wanita yang merupakan murid kedua tiba-tiba datang sambil berkata kalau seniornya yang merupakan murid pertama telah dipanggil oleh master mereka. Tapi seniornya tidak terlalu menanggapi hal tersebut. Dia dengan santainya malah berkata kalau dirinya akan pergi setelah menghabiskan sebotol minuman yang ia pegang. Karena seniornya malah berkata seperti itu, akhirnya dia pun menghela nafasnya dan kemudian ikut duduk bersama mereka sambil menunggu si senior pergi mendatangi master mereka. Di saat ketiga wanita itu berbincang, Sohan memperhatikan mereka dan dia mendengar pembicaraan tentang murid kedua yang berasal dari sebuah sekte tanpa nama di wilayah hitam. Karena mendengar pembicaraan mereka yang sedikit samar-samar, Sohan pun berpikir kalau sekte tanpa nama yang dimaksud oleh mereka mungkin adalah sekte Great Dragon. Ketika para wanita itu masih asik mengobrol tentang ekspresi wajah murid kedua yang selalu datar, tiba-tiba mereka terkejut oleh kedatangan Sohan yang ingin bergabung dengan mereka. Tapi mereka sedikit enggan untuk menerima Sohan karena master mereka melarang mereka untuk berbaur dengan seorang pria. Lalu setelah mendengar jawaban dari mereka, Sohan di sana bergumam, "Aku mendatangi mereka karena aku mengira kalau sekte tanpa nama yang mereka sebut adalah sekte Great Dragon. Tapi karena mereka bilang kalau mereka tidak boleh berbaur dengan pria, kemungkinannya sangat besar bahwa master mereka adalah Great Demon." Sohan melihat ke arah wanita yang dipanggil sebagai murid kedua karena wanita itu terlihat masih muda, dan Sohan berpikir kalau mungkin saja wanita itu diambil dari Clan Sword setelah dirinya diculik oleh Poison Demon. Tapi Sohan tidak terlalu mementingkan hal itu karena kalau saja wanita itu memang berasal dari Clan Sword Dance, maka Sohan harus menyelamatkannya dengan cara apapun. Lalu karena melihat Sohan yang melirik ke arah si murid kedua, murid pertama di sana mempersilahkan Sohan untuk duduk karena dia mengira kalau Sohan tertarik dengan juniornya. Meskipun si murid kedua mencoba untuk memperingatkan seniornya, Sohan tanpa berpikir panjang langsung duduk dan menerima tawaran itu sambil berkata kalau dirinya yang akan mentraktir makanan mereka semua. Setelah itu si murid pertama bertanya kepada Sohan tentang siapa dia dan apa yang sedang dia lakukan dengan berada di ibu kota Chang'an. Sohan menjelaskan kalau dirinya datang ke tempat itu untuk mencari seorang wanita yang menyamar menjadi pria di dalam sekte Great Dragon.
Saat mendengar Sohan yang mengatakan nama Great Dragon, si murid kedua di sana terlihat sangat terkejut seolah dia memang benar mengenali Great Dragon. Karena hal itu Sohan semakin yakin kalau wanita yang dia cari telah berhasil dia temukan. Tapi itu masih belum cukup. Sohan kembali memastikan perkiraannya dengan berkata kepada si murid kedua, "Aku berasal dari Clan Sword dan saat aku kecil, aku sering dijuluki dengan nama si tukang tidur. Apakah kau tahu sesuatu?" Reaksi dari wanita itu sangat mengejutkan. Dia mengetahui julukan itu dan bahkan wanita itu tahu kalau seseorang yang sering disebut seperti itu adalah pria bernama Sohan. Kemudian karena saat ini Sohan telah yakin kalau wanita sebelumnya adalah anggota Clan Sword Dance, dia langsung menanyakan nama dari wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dailin Wall dan dia menjelaskan kalau dirinya masuk ke dalam Clan Sword Dance setelah Sohan menghilang. Selain itu, Dailin juga berkata bahwa senior yang mengasuhnya selalu membicarakan sesuatu tentang Sohan kepadanya. Bahkan seniornya itu selalu bilang bahwa dirinya sangat merindukan dan ingin bertemu dengan Sohan kembali. Sohan juga mengenali senior yang dimaksud oleh Dailin dan di sana ia berkata, "Sepertinya kau adalah teman yang sangat dia sayangi. Kalau begitu kau juga adalah temanku." Sontak Dailin pun kembali terkejut. Dia tak menyangka kalau Sohan akan menganggap dirinya sebagai teman meski mereka baru bertemu satu kali. Dia mengingat kembali perkataan dari seniornya yang sering membicarakan Sohan dan dia sangat kagum kepada Sohan karena sikapnya sama persis seperti yang pernah dikatakan oleh para seniornya saat berada di Clan Sword Dance. Lalu karena merasa terharu dengan perkataan Sohan yang langsung menganggap dirinya sebagai teman, dia pun berterima kasih kepada Sohan sambil mengeluarkan air mata bahagia. Tapi karena saat ini dirinya merupakan seorang murid dari Great Demon, Dailin terpaksa harus meminta Sohan untuk pergi. Karena jika saja masternya mengetahui Sohan, maka dia tak akan membiarkan Sohan lolos. Setelah itu Dailin memanggil seniornya dan dia berkata sambil menunjukkan sikap yang penuh hormat, "Senior, tolong jangan katakan apapun kepada master mengenai apa yang terjadi di sini. Anggap saja kalau ini adalah permintaan dari juniormu yang bodoh." Namun sebelum seniornya bisa menjawab permintaan Dailin karena terlalu terkejut dengan sikapnya yang mendadak berubah, Sohan di sana langsung berkata kalau dirinya sudah tahu bahwa master mereka adalah sang Great Demon. Spontan ketiga wanita itu kembali terkejut hingga mereka tak bisa mengedipkan mata karena mereka tak menyangka kalau Sohan akan mengetahui identitas dari master mereka. Bahkan bukan hanya itu, Sohan menjelaskan semua yang dia ketahui tentang sang Great Demon kepada para wanita itu dengan berkata, "Kalian pastinya sudah mendengar dari master kalian kalau yang bisa mengumpulkan energi internal dengan cepat untuk membangun Mystic Art hanyalah seorang perempuan yang masih perawan. Namun kalian pastinya belum tahu kalau sang Great Demon sebenarnya hanya ingin menyerap energi internal dari wanita perawan hingga akhirnya mereka mati karena kehabisan energi tersebut." Sontak para wanita itu terkejut bukan main. Mereka seolah mendapat sebuah pencerahan tentang para senior mereka yang tiba-tiba menghilang saat Sohan berkata kalau ilmu bela diri Mystic Art sebenarnya bernama Demonic Art. Bahkan si murid ketiga tak bisa mempercayai hal itu. Dia merasa kalau masternya tidak mungkin melakukan hal sekejam itu hingga dia meminta agar dua orang seniornya menghajar Sohan karena telah menghina master mereka. Namun dua orang seniornya itu hanya diam, tidak mengatakan apapun seolah mereka sudah mengakui bahwa semua yang dikatakan Sohan adalah benar. Kemudian karena Dailin juga tidak mengatakan apapun, si murid pertama mencoba bertanya kepadanya dengan berkata, "Dailin, kenapa kau juga tidak mengatakan apapun? Apa kau sebenarnya sudah mengetahui hal itu?" Dailin menjawab kalau dirinya sama sekali tidak tahu akan hal itu. Namun dia sempat berpikir demikian karena dia melihat penampilan masternya yang selalu terlihat seperti wanita usia 20 tahunan. Lalu tepat setelah Dailin mengatakan hal itu, tiba-tiba terdengar seseorang yang berteriak dengan keras memanggil para muridnya yang tidak lain adalah tiga wanita yang sedang bersama dengan Sohan. Karena mendengar teriakan dari orang itu yang menggema di seluruh kota, ketiga wanita itu tersebut langsung sadar bahwa orang itu adalah sang Great Demon. Mereka di sana mulai ketakutan sebab mereka menyangka kalau sang Great Demon mengetahui semua yang mereka katakan barusan. Dailin sendiri di sana kepanikan. Dia meminta Sohan untuk bersembunyi agar tidak terlihat oleh masternya yang akan segera mendatangi mereka. Bukan hanya dia, si murid pertama juga meminta agar Sohan pergi secepatnya karena dia berpikir kalau saja Sohan tetap diam di tempat itu, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi Sohan masih tetap diam di tempat itu. Dia malah mengambil botol alkohol lagi lalu menuangkannya ke dalam gelas seolah dia memang menunggu kedatangan dari sang Great Demon. Di tengah Dailin yang masih terus memperingatkan Sohan agar dia segera pergi, Sohan sendiri di sana malah minum alkohol dengan sangat santai tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketiga wanita tersebut. Akhirnya setelah beberapa saat, seorang wanita dengan gaun merah yang sangat mencolok datang ke tempat itu. Wanita itu terlihat sangat cantik dan muda dengan kaki panjang mengkilap yang dimilikinya. Ternyata benar saja, wanita yang datang itu ternyata adalah sang Great Demon yang merupakan salah satu dari 4 orang yang dijuluki sebagai orang terkuat dan terkejam di wilayah hitam. Di saat sang Great Demon berjalan mendatangi ketiga muridnya, Sohan tetap santai seperti biasanya meskipun dia merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh sang Great Demon. Ketika seseorang yang menjadi master mereka datang, ketiga wanita itu langsung menundukkan kepala untuk memberi hormat pada sang Great Demon.
Tapi di sana sang Great Demon terlihat sangat marah. Dia menatap tajam ke arah para muridnya sambil berkata, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian mengobrol dengan seorang pria? Bukannya aku sudah melarang kalian?" Meski tekanan dari aura sang Great Demon itu sangat mencekam, si murid pertama memberanikan dirinya untuk menjawab pertanyaan sang Great Demon dengan berkata, "Pria itu tiba-tiba datang dan ingin bergabung di meja kami sambil membawa alkohol. Kami mencoba untuk mengusirnya, tapi dia bukanlah seseorang yang perlu Anda pikirkan." Ketika si murid pertama menjawab pertanyaan itu, dua orang wanita lainnya masih tertunduk tanpa mengatakan apapun karena mereka tertekan oleh aura mencekam dari sang Great Demon. Lalu dengan senyuman di bibirnya, sang Great Demon kembali berkata, gitu ya, berani-beraninya seorang pria mencoba untuk mendekati murid-muridku. Cepat bunuh pria kurang ajar itu." Sontak para wanita itu kembali terkejut. Mereka enggan melaksanakan perintah dari sang Great Demon dan mereka mencoba mencari alasan dengan berkata bahwa akan menjadi masalah jika Sohan dibunuh karena dia juga adalah orang yang berasal dari wilayah hitam. Karena mereka yang mencoba mencari alasan untuk menolak perintah darinya, sang Great Demon pun kembali berkata dengan tatapan yang tajam, "Sepertinya akhir-akhir ini kau jadi mulai berani membangkang. Tapi ya memang hal itu sering terjadi saat seseorang telah mempelajari Mystic Art. Ini waktu yang sangat tepat karena seseorang dari wilayah hitam seharusnya cukup terampil. Cepat bunuh dia dan lepaskanlah semua beban yang ada di hatimu. Kalau kau melakukannya, aku akan mengampunimu dan melupakan semua yang sudah terjadi hari ini." Tapi kemudian sang Great Demon terkejut ketika kata-katanya dipotong oleh Sohan dengan berkata bahwa dirinya tidak percaya akan ada seorang master yang memerintahkan muridnya untuk membunuh orang yang tidak bersalah dengan sangat mudah. Sangat mengejutkan, ternyata Sohan mengatakan hal itu tanpa melihat ke arah sang Great Demon, seolah dia menganggap kalau sang Great Demon adalah orang yang sangat menjijikan. Lalu karena terpancing oleh perkataan Sohan, sang Great Demon pun beralih menghampiri Sohan sambil berkata, "Sangat menarik. Aku ingin tahu apakah kau masih berani mengatakan sesuatu seperti itu setelah kau tahu siapa aku sebenarnya." Tapi Sohan masih tetap seperti biasanya. Dia perlahan-lahan menaruh gelasnya kembali, lalu dia berkata dengan nada yang tegas, "Menjauhlah dariku dasar sampah. Baumu itu sangat menyengat sampai merusak selera minumku." Sontak ketiga wanita yang merupakan murid Great Demon semakin kepanikan. Mereka tak menyangka kalau Sohan akan begitu berani berkata seperti itu kepada master mereka. Tapi sang Great Demon sendiri di sana malah tersenyum. Dia membuka cadar yang dipakainya perlahan-lahan dan kemudian berkata, "Sepertinya kau benar-benar gila. Aku penasaran dengan cara apa aku harus mencabik-cabik tubuhmu untuk menghilangkan amarahku." Sang Great Demon di sana sangat meremehkan Sohan. Dia mengeluarkan sebuah aura mengerikan dari sorotan matanya untuk melihat apakah Sohan masih bisa bertahan hidup setelah dia menggunakan hal tersebut. Tapi ternyata Sohan sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan itu. Dia malah dengan santainya tersenyum ke arah sang Great Demon seolah dirinya memandang rendah sang Great Demon. Bahkan setelah mengeluarkan senyuman yang seperti itu, Sohan kembali berkata, "Pasang kembali cadarmu, tua bangka. Apa kau tidak dengar kalau aku menyuruhmu untuk menjauh dari pandanganku?" Karena perkataan itu, sang Great Demon kembali merasa kesal. Kerutan di wajahnya terlihat sangat jelas bersamaan dengan rasa kesal dan amarah yang ia rasakan. Lalu karena sudah tak bisa lagi menahan amarahnya, sang Great Demon mengumpulkan semacam energi di telapak tangannya untuk diarahkan kepada Sohan. Tapi ternyata Sohan pun tidak tinggal diam. Dia sudah memperkirakan hal itu, dan di sana Sohan juga mengumpulkan sebuah energi yang sama kuatnya dengan energi milik sang Great Demon. Mereka saling mengadu energi satu sama lain melalui telapak tangan mereka hingga terjadi sebuah ledakan hebat akibat benturan energi kuat yang terjadi di antara mereka. Berkat ledakan itu, Sohan berhasil menciptakan sebuah celah yang dapat membuatnya mengambil sebuah jarak untuk kembali bersiap melawan sang Great Demon. Tapi sang Great Demon tak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Dia mengeluarkan sebuah pusaka berupa cambuk yang bisa memanjang ke arah manapun yang dia inginkan. Namun Sohan bisa melihat pergerakan cambuk itu dengan sangat jelas. Dia menghindari tusukan dari cambuk itu di udara dan kemudian mendarat di sebuah atap yang terhiasi oleh sinar bulan. Para murid dari sang Great Demon di sana semakin terkejut. Mereka tak menyangka kalau Sohan bisa menghindari serangan dari sang Great Demon dengan sangat mudah. Padahal sang Great Demon telah memakai pusakanya. Karena melihat aksi dari Sohan, sang Great Demon pun mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Sohan dengan menanyakan dari mana Sohan berasal. Tapi Sohan tidak menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengeluarkan dua buah pedang yang merupakan pusaka milik masternya, yaitu Poison Demon. Spontan karena melihat dua Crescent Blade yang dikeluarkan oleh Sohan, sang Great Demon di sana langsung mengetahui bahwa Sohan ternyata adalah murid dari Poison Demon yang juga merupakan salah satu dari 4 orang terkuat di wilayah hitam. Dan cerita pun bersambung. Apakah Sohan bisa menang melawan salah satu orang terkuat yang bahkan mungkin setara sama masternya gitu? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Mungkin segitu saja. Kami dari Sarah Tulisan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.